Ning ngriku kawula badhe sowan ing altaring Allah, Allah ing kapingahan lan kagambiran kawula, lan kawula badhe ngalembono sampeyan dalem ngangge tlempung. Oh Allah, Allah Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Selamat pesta tubuh dan darah Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mengenang komuni pertama kita masing-masing, apa yang terjadi saat itu. Dan kita dikuatkan oleh kerinduan menyambut tubuh dan darahnya. Marilah sekarang kita mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus
Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun, seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai umat 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 Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan balang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberikan kesejahteraannya kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sion puji penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dalam kidung pujian. Pujilah sekuat hati, karena Dia melampaui puji yang kau lambungkan. Hari ini yang tersaji, roti hidup yang dipuji, sumber hidup yang kekal. Itulah yang dihidangkan bagi para rasul Tuhan, tak perlu diragukan. Lihat roti malaikat jadi boga posiara, sungguh itu roti surga, anjing jangan diberi. Inilah yang dilambangkan waktu Ishak dikurbankan, domba Paskah disajikan, mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Kau Gembala murah hati, selalu lindungilah kami dan tunjukkan pada kami bahagia yang kekal. Di Kau Allah Maha Kuasa, bimbing kami insan fana, undang kami dalam pesta, dan jadikan kami warga umat kudus bahagia. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang aku berikan untuk hidup dunia."
Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada satu hal yang tidak terlalu penting hendak saya sampaikan dahulu sebelum kita merenungkan peristiwa-peristiwa di sekitar tubuh dan darah Kristus yang senantiasa kita santap. Satu hal yang tidak terlalu penting itu adalah ingatan saya ketika dulu belajar bahasa Yunani Koine, dan pada itu kami mempelajari bahwa ucapan Yesus bahwa orang harus makan dagingnya itu bukanlah ucapan perumpamaan seperti biasanya Yesus berkisah tentang perumpamaan, tapi kata-kata yang digunakan Yesus bukanlah kata-kata perumpamaan, tapi sungguh-sungguh menyatakan arti lugas dagingnya. Bahasa Yunaninya sarx. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, itu tidak terlalu penting. Kalau Anda lupa nggak apa-apa. Tapi ada 3 hal terkait dengan bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil yang penting untuk menjadi kesadaran kita. Yang pertama, bacaan pertama mau mengatakan kepada kita Allah menyelenggarakan kehidupan. Kalau dalam bahasa saya akan mengatakan tidak ada kebetulan. Yang ada adalah penyelenggaraan ilahi. Kenapa begitu? Karena dalam bacaan pertama orang-orang Yahudi diingatkan dalam kesengsaraan sebagai budak, Allah menunjuk Musa memimpin mereka dari perbudakan. Ketika Musa memimpin mereka ke padang gurun, tidak menemukan makanan, tidak menemukan air, Musa juga kebingungan. Mereka mulai protes sama Musa. Musa juga jengkelnya setengah mati, tidak tahan mendengar keluhan bangsa yang dipimpinnya. Kedegilan hati mereka, gak bisa diomongin, gak bisa dikasih tahu, selalu ngeyel. Tapi di tengah bencana kelaparan di padang gurun, Allah tidak lupa umatnya. Allah menyelenggarakan kehidupan
memberikan roti mana. Itu hal yang pertama. Yang memimpin kita adalah Allah. Musa menjalankan perintah Allah. Setiap orang yang memimpin umatnya menjalankan perintahnya. Maka ketika orang menjalankan amanat, menjalankan perintah, orang boleh saja sakit hati, orang boleh saja jengkel, orang boleh saja marah, orang boleh saja kemudian menjadi terluka, tapi dia tidak mundur. Dia tidak mundur dari pelayanannya, dia terus melakukan pelayanan, mewartakan keselamatan Allah, karena Allah sendiri yang akan menjaga umatnya. Allah menyelenggarakan kehidupan. Maka dari pesan pertama ini, ketika Anda nanti mulai memilih dewan-dewan paroki harian, memilih pengurus-pengurus paroki, seksi sosial paroki, mengurus koordinator bidang dan seterusnya, Anda ingat, pilih orang yang setia melakukan hal-hal kecil. Ada satu cerita, papa saya dulu pernah jadi ketua lingkungan. Dan ketika dia jadi ketua lingkungan, saya lihat betapa besar kasih sayangnya, betapa besar keterlibatannya untuk menjaga dan menyelenggarakan umat di lingkungannya di bawah kepemimpinannya. Ketika ada orang yang susah, orang yang gak bisa makan, saya disuruh memberikan sembako ke sejumlah orang, sejumlah keluarga di bantaran pinggir rel kereta. Tapi papa saya ternyata kemudian dikecewakan. Papa saya sakit hati, papa saya itu putus asa, lalu kemudian tidak mau lagi menjalankan tugasnya sebagai ketua lingkungan. Akhirnya apa yang terjadi? Mama saya melanjutkan tugasnya sebagai ketua lingkungan. Apakah kemudian papa saya akan dipilih menjadi ketua wilayah, menjadi dewan paroki oleh paroki saya? Tentu tidak. Umat kemudian melihat orang ini tidak tahan terhadap penderitaan orang lain. Dia terlibat terlalu jauh sampai kemudian menjadi mutung, menjadi putus asa ketika kemudian bertemu dengan kesulitan besar. Maka yang bisa kemudian melayani lebih banyak orang adalah mama saya. Tapi ini masuk akal. Semua orang-orang yang punya sedikit akal sehat itu akan mengerti hal itu. Kalau orang tidak bisa melayani dan memimpin satu kelompok kecil, bagaimana dia bisa memimpin suatu kelompok yang lebih besar? Prinsip dalam kepemimpinan, Allah menyelenggarakan kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus berkata, bukankah kita minum dari satu piala darah yang sama? Bukankah kita makan dari satu tubuh yang sama? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika kita sadar Allah menyelenggarakan kehidupan, kita juga sadar bahwa kita tidak perlu menimbun makanan, menimbun rezeki sebanyak-banyaknya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita sendiri. Allah menyelenggarakan kehidupan, dan setiap orang yang kita jumpai di sekitar kita adalah saudara. Mereka yang seiman dalam Kristus, makan dari piala yang dari roti yang sama dan minum dari piala yang sama, pantas bagi mereka untuk kita juga berbagi rezeki. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, pantaslah kita menerima kepemimpinan Kristus. Bapak, Ibu, saudara terkasih, dalam bacaan Injil ini banyak orang tidak sepakat
terutama orang Yahudi, dengan pengajaran Yesus. Kenapa orang ini katakan hanya dengan makan tubuhnya dan dengan makan darahnya kita bisa tetap hidup? Apakah dia mau menjadikan kita kanibal? Seperti tadi saya katakan, kata-kata yang digunakan Yesus untuk menunjukkan tubuh dan darah dagingnya itu adalah kata-kata yang lugas. Sungguh-sungguh dia mengatakan ini daging, makan gitu. Maka kemudian orang pikir Yesus mengajarkan kanibalisme. Tapi murid-muridnya sadar dan mengerti maksud dari Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hal yang ketiga ini penting. Kesepahaman dengan gereja. Kesepahaman dengan gereja yang paling tinggi diungkapkan oleh Santo Ignatius Loyola. Santo Ignatius Loyola mengatakan bahwa dia dan anggota-anggota tarekat yang didirikannya akan taat kepada paus. Apapun itu, persis seperti ketaatan seorang mayat. Kadaver disiplin, ketaatan mayat. Kalau paus bilang yang hitam itu putih, maka kami akan katakan yang hitam itu putih. Kalau paus bilang yang putih itu hitam, maka kami akan katakan yang putih itu hitam. Itulah disiplin mayat, ketaatan mayat yang diungkapkan oleh Ignatius Loyola. Kiranya kita pun pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini membangun kesepahaman dengan gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita melampaui masa-masa yang sulit. Dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana kemuliaan Allah, kemuliaan surgawi menyelamatkan kita lebih lagi. Karena Roh Kudus akan diperlukan lebih banyak lagi untuk menjaga kita saat kemudian pintu-pintu gereja dibuka dan Anda semua diundang kembali hadir untuk menyambut tubuh dan darah Kristus yang nyata. Bersabarlah, ikuti apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja kita, pimpinan-pimpinan kita, supaya kemudian kita bisa selamat dalam melangkah di tengah kehidupan duniawi, dalam situasi kehidupan baru, maupun saat kita melangkah lebih lanjut lagi dalam kehidupan yang sungguh-sungguh baru bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama kami. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan,
Ya Bapa, semoga semua orang yang mengikuti misa live streaming pada hari ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi saudari-saudara kita yang telah berpulang menghadap Bapa di surga, Bapak Andreas Alim Haryanto yang 7 hari berpulang ke hadirat-Mu, Ibu MM Sri Murti Hartini 1 tahun yang lalu, Mama Maria yang dipanggil 2 tahun yang lalu, Bapak Filipus Toka, Bapak BJ Wea, dan Om Leonardus Wezo, Bapak Cornelis von Teiseran yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu, Antonius Arif Teiseran yang dipanggil Tuhan 18 tahun yang lalu, Mama Ginawati Gani, dan Ibu Ursula Selowati Tirto Seputro yang dipanggil 5 tahun yang lalu dan 8 tahun yang lalu. Semoga ya Tuhan Kau membukakan pintu kerahiman bagi saudari-saudara kami ini dan perkenankanlah mereka menikmati kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas ulang tahun ketiga dari Ignacio Milomiglia Iglesias, dan juga berkat perlindungan Tuhan bagi sebuah keluarga di lingkungan Santo Bonaventura, serta ucapan syukur masih dipercayanya anak-anak untuk mengabdi di tempat perusahaan mereka bekerja, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga mereka yang berulang tahun, mereka yang mengucap syukur kepadamu, semakin Kau teguhkan dalam iman dan pengharapan, serta hidup menurut cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi saudara kita yang memohon kemurahhatian Allah Bapa untuk mempercayakan keturunan yang baik bagi pasangan yang sudah menikah kurang lebih 5 tahun. Semoga Tuhan memberikan kebahagiaan dan melengkapi sukacita di dalam keluarga mereka dengan kehadirannya keturunan baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasangan Raymond dan Agatha yang pada hari ini yang akan menjalani proses persalinan bagi kelahiran buah hati mereka. Semoga ya Tuhan Engkau senantiasa memberkati ibu dari anak ini dan juga senantiasa memberikan rahmat kebahagiaan kepada keluarga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja-Mu. Kami mohon, semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Serahkan anaknya
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan bagi Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Ia menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri yang suci ini. Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini agar memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu, seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagimu, dan kami pun bersama para malaikat memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga yang penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan di Kau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amanat Kristus bagi kita, berdoalah pada Bapa. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Restuilah kami supaya kehendak-Mu sungguh-sungguh dapat kami laksanakan dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami,
sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari, inilah Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut membawa kami pada hidup yang kekal. Marilah kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tubuh dan darah
Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah mengecap Ekaristi Kudus sebagai rezeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuh-penuhnya kehidupan ilahi-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara saya terkasih, ada dua pengumuman. Yang pertama, terkait dengan sakramen-sakramen dalam gereja, sakramen perminyakan atau sakramen orang sakit, kami mohon maaf tidak bisa diberikan bagi mereka yang terindikasi COVID-19, entah sebagai ODP, orang dalam pengawasan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, maupun apalagi yang telah jelas dirawat karena sakit COVID-19. Namun, jika Anda membutuhkan sakramen perminyakan dan tidak terkait dengan catatan-catatan tadi, silakan menghubungi sekretariat supaya kemudian kami bisa membantu melayani. Lalu sakramen pernikahan, berdasarkan rapat dekenat bersama dengan Fikjen KAJ, disampaikan bahwa sakramen pernikahan ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan kapan. Romo Boni menyampaikan kepada saya, waktu itu Fikjen memberi contoh, misalnya paroki katedral itu menunda semua permintaan pernikahan sampai dengan tahun 2021. Jadi semuanya mundur 1 tahun. Kita belum tahu sampai kapan wabah bencana pandemi ini akan berakhir. Namun kita dengan sabar dan dengan tekun kita terus dalam pengharapan, semoga para umat dengan sangat tabah, dengan sangat sabar yang mau menikah tunda sampai 2021. Berikutnya tentang Krisma dan komuni pertama, dengan sangat prihatin kami juga mau mengatakan ditunda sampai 1 tahun ke depan. Krisma sudah jelas ditunda 1 tahun ke depan. Komuni pertama juga akan mengikuti hal yang sama, karena hari ini adalah hari tubuh dan darah Kristus. Biasanya komuni pertama diadakan pada hari ini, namun karena situasi pandemi ini ditunda sampai tahun depan. Berikutnya tentang dimulainya kembali perayaan Ekaristi bersama umat. Pihak Kuspan Agung Jakarta mengatakan mulai bulan Juli ada beberapa paroki yang akan mulai membuka gerejanya untuk perayaan Ekaristi bersama umat. Dimulai dengan uji coba 1 kali misa pada hari Minggu dengan kapasitas 20% dari kapasitas gereja. Maka kita berharap agar paroki kita siap memulai Ekaristi bersama umat. Kami akan mempersiapkan segala perlengkapan teknis, material yang diperlukan untuk membuka gereja bagi perayaan Ekaristi umat. Itu hal yang pertama harus kami lakukan. Yang kedua, kami akan mempersiapkan sumber daya manusia yang disiplin, tabah dan tekun mengenakan perlengkapan-perlengkapan sesuai protokol keselamatan COVID-19
dan itu nggak mudah. Misalnya tim streaming Komsos Kalvari ini tiap kali harus pakai jaket anti corona dengan face shield yang ada di dalam jaket itu, sehingga kemudian mereka cukup kepanasan. Tapi karena gereja tidak banyak orang datang kecuali mereka dan ada pendingin udara, hal itu bisa cukup membantu. Tapi sumber daya manusia yang bisa taat protokol keselamatan dan bisa menerapkan hal yang sama kepada umat yang nanti datang itu penting. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah urusan administratif, mengirim surat ke gugusan COVID-19 tingkat kecamatan dan juga tingkat DKI untuk kemudian mendapatkan izin pembuka kembali peribadatan bagi umum. Selanjutnya dengan itu semua langkah 1, 2, 3 telah ditempuh, maka yang terakhir kita persilahkan tim dari Keuskupan Agung Jakarta untuk datang menginspeksi dan menetapkan apakah Gereja Kalvari boleh mulai membuka pelayanan bagi umat. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hal ini dilakukan untuk menjaga komunitas gereja Katolik. Kita tidak mau menyerahkan umat kita yang tercinta ini, saudara-saudari kita, masuk dalam perangkap pandemi maut di tengah meningkatnya pemaparan penyebaran penyakit COVID-19 ini. Semoga Anda bisa memahami hal ini dengan sebaik-baiknya dan dengan tekun, teguh dan sabar terus berdoa dari rumah supaya berkat Allah senantiasa tercurah bagi Anda. Ada lagi? Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkatalah yang Maha Kuasa menyertai saudara, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus untuk mewartakan karya kasih Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pesta tubuh dan darah Kristus. Semoga Anda mengenang saat Anda menerima komuni pertama dan kerinduan Anda pada Kristus Yesus, kerinduan Anda menyambut tubuh dan darahnya meneguhkan Anda senantiasa. Amin. Iman yang baru, pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu, ulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu, kibarkan semangatmu.